wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yulia Ekayanti MPD sebagai dosen pembimbing kami mata kuliah perkembangan peserta didik, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan kami PGSD 20A2. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang definisi perkembangan dan perkembangan fisik anak usia 0 sampai 12 tahun. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Elina Hoirunisa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya dari Prodi PGSD kelas 20A2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari observasi saya terkait perkembangan peserta didik. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan fisik peserta didik, perkembangan fisik untuk usia 0 sampai 12 tahun, perkembangan peserta didik di sekolah dasar, serta implikasinya dalam pendidikan. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Elina Khairunisa, terkait dengan perkembangan pada peserta didik. Perkembangan bisa teman-teman lihat di PowerPoint bahwa perkembangan itu ada menurut para ilmuwan atau para ahli dalam hal perkembangan, terutama pada perkembangan anak. Di situ ada 5 jenis atau 5 unsur dari perkembangan yang saling berkorelasi, yang saling bertali temali. Yang pertama adalah berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Dan yang kedua, perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Dan yang keempat, perkembangan yang mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Selanjutnya, menurut Freud, perkembangan fisik anak dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pertama tahap oral, usia 0 sampai 24 bulan. 2. Tahap anal, usia 2 sampai 3 tahun. 3. Tahap falik atau odipal atau usia 3 sampai 6 tahun. Dan tahap latensi usia 6 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap pubertas di atas usia 11 tahun. Harlock menyatakan bahwa perkembangan dibagi menjadi 10 tahap, yaitu pertama, periode pranatal. Periode pranatal dimulai sejak terjadi proses pembuahan sampai anak terlahir ke dunia. Kedua, masa bayi baru lahir. Ketiga, masa bayi. Keempat, masa anak-anak awal dan masa anak-anak akhir. Keenam, masa puber, masa remaja, masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan yang terakhir, masa usia lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada perkembangan fisik, motorik, dan perseptual anak. Lalu diharapkan anak itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah program yang terkait program disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton dan verbalistik, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas seperti eksperimen, praktek, observasi langsung, permainan, dan sejenisnya. Lalu yang terakhir, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses mental dan perseptual. Jadi di sini ada 3 yang diharapkan untuk mengubah karakteristik melalui anak. Yang pertama adalah secara fleksibel dan tidak kaku.
Jadi bagaimana caranya kita harus melakukan pendidikan, terutama perkembangan terhadap fisik anak peserta didik tersebut secara tidak kaku dan fleksibel. Jadi berkolerasi dengan tujuan yang diharapkan yang kedua, yaitu tidak monoton atau verbalistik, disajikan secara variatif seperti eksperimen, praktek, dan permainan dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, melakukan atau penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses. Jadi di sini kita manfaatkan ilmu teknologi yang ada banyak sekali sekarang, terutama di zaman yang serba teknologi sekarang, banyak referensi atau media-media yang membantu proses perkembangan fisik terhadap anak. Implikasi perkembangan fisik, motorik, dan perseptual pada pembelajaran. Perkembangan tersebut memiliki keterkaitan dengan implikasi bagi penyelenggara pendidikan olahraga dan implikasi bagi pemeliharaan kesehatan dan nutrisi. Bagi penyelenggaraan olahraga, guru harus memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan secara aktif dan diharapkan mengajak peserta didik untuk senang berolahraga melalui permainan-permainan yang dirancang dengan tahap perkembangan dan dunianya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi bagi pemeliharaan kesehatan dan nutrisi. Di sini ada 4: kebiasaan berperilaku sehat. Lalu yang kedua, adanya keteladanan dari pendidik atau dari kita sebagai calon-calon guru. Lalu memberikan makanan dengan gizi yang seimbang. Lalu yang keempat, penanaman kebiasaan berperilaku sehat. Dan semuanya itu harus berkorelasi atau saling keterkaitan, tidak hanya satu aspek yang tadi saya sebutkan, tetapi semuanya pun harus berkorelasi atau dilakukan secara sepenuhnya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.